Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali lagi bersama saya Irfan dalam channel Mang Irfan. Tepuk tangannya lah tuh baru Sekarang saya berada di Kota Bandung, tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta, sedang merasakan udara sore yang sangat sejuk dan nikmat dengan rekan-rekan sahabat-sahabat seperjuangan ketika dulu di kampus dan ketika dulu di salah satu program Provinsi Jawa Barat. Saya perkenalkan dulu nih, ini sahabat sejati saya, partner sejati saya, ada Nirpan. Kemudian itu ada sahabat Ciko, biasa dipanggil Asep Putil. Asep Hapur. Begini sahabat-sahabatku yang ada di Jawa Barat dan yang ada di Kabupaten Ciamis, kita akan sedikit sharing lah bagaimana soal hiruk pikuk dunia kampus, dunia mahasiswa, dan dunia akademis, sembari kita flashback peristiwa-peristiwa, hal-hal yang pernah terjadi dan yang pernah kita alami. Jadi buat adik-adikku yang mau masuk perguruan tinggi, nggak segampang begitu ya, nggak seasik dan nggak semenarik kayak di tontonan-tontonan TV, televisi kayak TV, bobohan, pacaran, masuk mobil dan lain sebagainya. Nggak seperti itu. Jadi namun baheula teh kuliah teh kumaha cenah Tridharma perguruan tinggi teh yang harus kemudian dimaknai bersama oleh mahasiswa. Tridharma perguruan tinggi teh kahiji aya pendidikan, kedua aya penelitian, nah yang ketiga teh aya pengabdian. Berbicara tentang kemajuan Republik ini tentunya tidak lepas daripada unsur yang disebut mahasiswa. Termasuk ayana negeri teh Indonesia eta jasa mahasiswa, karena bahwa Bung Karno, Soekarno-Hatta, Bung Karno ngadirikeun atau menjadikan terus jadi proklamator kermanehna itu jadi mahasiswa di ITB. Kemudian lanjut deh pada tahun 65 atau 65 itu lagi-lagi terjadi tragedi besar, dan salah sahijina aspek yang paling kuat itu kan mahasiswa pada saat itu tergolong di beberapa disebut katanya organisasi kemahasiswaan gitu. Aya kami, aya GMMI pada saat itu, pada namanya yang berpengaruh besar terhadap perubahan Republik Indonesia. Kami Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, Kesatuan kami bukan double M. Kami double M atau kami ke double M. Sohoki. Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Cara saya anu terkenal ya Sohoki. Anu paling kamari itu yang paling terbaru tahun 88 lagi-lagi itu kan mahasiswa. Tapi ayeuna ka mana? Nah, eta dan tanggung jawab. Seolah-olah anu awalna rahna mahasiswa citrana itu sebagai agen sosial objek gitu nya, di tiap titik penting hadir mahasiswa ayeuna mah nah eta anu kudu dikritisi. Kumaha Mang Ipang? Macet. Ya, fungsi mahasiswa itu sebagai gerakan nalar, gerakan intelektual, dan gerakan moral. Apakah hari ini memang sudah tergerus membicarakan itu semua? Apakah tetap masih ada, tapi tetap ada wilayah-wilayah yang katakanlah sudah terkena degradasi? Apa gimana itu? Gimana? Sebenarnya lamun ayana degradasi, jelas ayana degradasi.
adanya penurunan di kualitas mahasiswa itu sendiri. Tapi yang perlu dikaji lebih ke nah sih terjadi degradasi. Apakah sistem-sistem kampus yang mengekang atau membatasi ruang-ruang gerak mahasiswa itu sendiri, atau faktor emang mahasiswa ayeuna atau perubahan zaman? geus teu melek, geus embung we ngomongkeun hal-hal anu strategis. Jadi memang orang sering kritik ya Bang, ngobrolkan persoalan degradasi, terus ngobrolkan persoalan peran mahasiswa hari ini kan itu. Ya, memang hari ini jelas berbeda ya dengan seiring perkembangan zaman hari ini terus maju lah gitu ya. Terus kemudian institusi, lembaga pemerintahan yang lain sebagainya menjadikan kaum milenial atau misalkan bahasa milenial itu seakan-akan bahwa itu tolak ukur gitu, bahwa itu kunci dari sebuah peradaban gitu. Tapi persoalannya milenial yang seperti apa anu memang jadi tolak ukur ataupun kunci majunya sebuah peradaban gitu. Milenial anu produktif atau anu memang gaya hidupnya teh hedon kan itu, anu tidak bisa melakukan hal-hal anu sifatnya ya asas kebermanfaatan global lah gitu. Kebanyakan kan hari ini nah bisa disebutkan bahwa aya degradasi di kalangan mahasiswa anu baheula itu salah satu pelopor. Nah, kemudian bagi hari ini relevan tidak relevan sebetulnya ketika mahasiswa disebutkan pelopor dengan itu, tapi tergantung mahasiswa itu sudah akan banyak ya tipe-tipe nanti. Ya bagi orang memang degradasi karena lagi-lagi beberapa kampus katakan yang dulu cenah naon bahasa nanti macan organisasi katakan, di mana di kampus kita banyak lahir aktivis-aktivis katakan orang-orang anu memang seringkali jiwa sosialnya tinggi kan gitu, aktif berperan di ruang-ruang politik, sosial, budaya, ekonomi dan lain sebagainya. Tapi kan hari ini kampus-kampus itu seakan-akan redup kan, orang-orang siap itu seakan-akan tidak ada. Namun persoalan, tapi milenial kan kamu disebutkan, tapi milenial. Apa persoalannya dan apa yang ada di balik milenial hari ini? Pola pikirnya, gaya hidupnya, apakah bergeser tujuannya? Tapi tetap persoalan zaman juga mempengaruhi. Makanya dulu misalkan salah satu tokoh besar kita, guru bangsa Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, dalam menyoal atau dalam menyikapi perubahan itu kan ada 3 sikap yang bisa kemudian kita pilih. Pertama, apakah kita mau tergerus oleh zaman, apakah kita mau mengikuti zaman, apakah kita mau berselancar di atas zaman, kurang lebih seperti itu. Kalaupun kemudian kita mengikuti zaman, serasa tidak punya nilai dan prinsip, mengalir begitu saja seperti halnya si kuning pandai berenang gitu. Mengalir di derasnya air sungai, mengalir dari hulu sampai ke hilir. Kalaupun misalkan tetap utuh, kalau misalkan nggak utuh dicapluk, dijadikan kendaraan ikan, hancur lah gitu. Yang kedua, melawan arus juga memang salah satunya dalam hal kebaikan dicontohkan juga oleh Gus Dur. Tapi kan itu juga berat bagi sebagian orang yang kuat dan bisa. Misal kayak kita melawan arus di sungai kan itu resikonya berat. Ketiga, berselancar di atas arus, mungkin istilah Sundanya nyumput di nucaan, dan ini mungkin jadi alternatif solusi bagi saya ya. Contoh misalkan dalam melihat perubahan, dalam melihat kondisi zaman, tentu kan ada nilai-nilai yang baik yang dulu yang perlu kita pertahankan, ada nilai-nilai yang baik juga dari yang baru,
dan itu boleh misalkan dilakukan. Misalkan kayak misal menjadi prinsip atau kaidah di NU misalkan al-muqaddamatul atau misalnya menjadi jelas lah. Bagi saya generasi hari ini khusus mahasiswa pun perlu melek ataupun senantiasa menganalisis pada persoalan itu. Jadi jangan terkesan hari ini ikut zaman, tapi zaman yang mana gitu. Di sana sih kalau pandangan saya. Gimana? Ada tambahan lagi kan? Ya tanyakeun marane mahasiswa gitu. Ini mahasiswa lain. Mahasiswa tanyakeun dulur-dulur maneh mahasiswa anu asalna ti Bandung Barat aya 50 eta terancam DO. Nah terancam DO karena beasiswana teu dibayar ku Pemda. Tah cik rek kumaha mararane teh euy. Rek cicing wae ningali dulur-dulur dari WO eta dibohongi oleh pemerintah. Salah satunya itu tanggung jawab moral ya, gerakan moral yang harus dilakukan. Sahamtena barantuan. Ya gitulah sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat channel Mang Irfan, artinya kita mahasiswa ataupun mantan mahasiswa ataupun yang bukan mahasiswa abadi. tetap kita harus peka terhadap persoalan atau realitas yang terjadi, karena sebaik-baiknya manusia adalah bermanfaat buat yang lain. Kebermanfaatan kita harus kita tebar untuk sekeliling kita, minimal yang dekat-dekat dengan kita. Artinya lamun cek istilah Sunda nama sakurilingeun gitu. Jadi ulah sakuringeun teh ulah soranganeun atau misalkan sakurungan mah jang keluarga saeulah. Tapi kudu sakurilingeun nya minimalna lingkungan masyarakat. Maksimalnya bangsa, negara kan gitu. Agama. Jadi itu sajalah obrolan santai dan ringan pada sore ini. Untuk adik-adikku yang mau masuk ke perguruan tinggi, semangat, tetap berusaha dan berdoa. Dan untuk adik-adikku yang sedang duduk di kampus menghadapi persoalan-persoalan akademis juga tetap semangat. Jangan lupa girohnya, jangan lupa semangatnya untuk berjuang, dan juga jangan lupa untuk tetap mengawal dan bersama rakyat demi kepentingan umum. Itu saja, terima kasih. Sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.